Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Aizati al-kiram, azzani Allahu wa iyyakum. Para pemirsa Al-Furqan TV rahimakumullah, kembali kita berjumpa pada kesempatan kali ini pada sesi kajian singkat pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, menguatkan azam kita di dalam menuntut ilmu syar'i, dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita taufiknya untuk bisa mengambil faedah dari ilmu-ilmu syar'i yang sebanyak-banyaknya yang bermanfaat untuk kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang fatwa-fatwa Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, yang merupakan salah satu kibar ulama pada era modern ini, yang tentunya kita membaca fatwa-fatwa kibar ulama yang sudah sepuh, ulama yang sangat dimuliakan kaum muslimin, itu tentunya mengandung faedah yang sangat luar biasa, yang bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Biidnillahi azza wa jal, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalah berikutnya, hal yu'mar as-sabi al-mumayyiz bisyam, apakah anak kecil yang sudah mumayyiz, ya belum sampai 7 tahun ya, apakah dia diperintahkan berpuasa juga? Hal yujzi anhu, dan apakah anak kecil itu sah puasanya? Lau balagha fi athna'i siyam, di pertengahan puasa. Jadi kasusnya gini ya. Jadi dia masih kecil, masih belum balik, kemudian ikut puasa Ramadan, ikut sahur, kemudian memulai waktu subuh. Nah, di tengah hari waktu zuhur misalnya, ternyata dia mimpi basah, berarti kan sudah balik. Nah, apakah puasa dia hari ini itu terhitung sebagai puasa Ramadan yang sah untuk dia, ataukah itu tidak sah? Karena puasa Ramadan wajib dimulai dari awal waktunya, yaitu pada waktu terbitnya fajar atau waktu subuh. Apakah sah anak kecil yang tiba-tiba dia itu sudah balik di tengah hari pada siang bulan Ramadan? Jawabannya ya, anak kecil baik yang cewek maupun cowok ya, idza balagu sab'an, kalau sudah mencapai usia 7 tahun, ini 7 tahun Hijriah bukan 7 tahun Masehi ya, fa'aktsar dan lebih, yu'maruna bisyam liya'tadu, mereka diperintahkan berpuasa biar terbiasa. Berarti yang bisa kita pahami, artinya anak itu kalau belum usia 7 tahun ya, maka tidak perlu diperintahkan untuk berpuasa ya, dipaksa berpuasa dari subuh sampai maghrib. Ini jangan karena belum mencapai usia ibadah tersebut. Tapi kalau dia melihat orang tuanya dan kakak-kakaknya pada puasa dan pengen ikut, maka apa salahnya ya, apa salahnya. Tapi usia segitu 5 tahun 4 tahun ya, jangan disiksa puasa dari subuh sampai maghrib. Dan ini ada kasusnya seperti itu, dan pernah saya mendapati perkara seperti ini. Jadi intinya kalau anak itu sudah mencapai usia 7 tahun, maka silahkan itu diperintahkan untuk mengerjakan ibadah puasa. Wa ala awliya'i umurihim an ya'muruhum bidzalika kama ya'murunahum bis shalah. Jadi para wali anak-anak kecil tadi, mau baik orang tuanya maupun yang lainnya yang telah menjadi wali anak kecil tadi, maka hendaknya mereka mengawasi anak-anaknya dan memerintahkan mereka untuk mengerjakan ibadah puasa jika sudah mencapai usia 7 tahun. Sebagaimana mereka memerintahkan anak-anak kecil tadi untuk mengerjakan ibadah sholat. Fa idza balagu al-hulma wajaba alaihim as-shaum. Jadi anak kecil kalau sudah mimpi atau mencapai usia balik ya, maka wajib mengerjakan ibadah puasa. Wa idza balagu fi asna'in nahar ajza'ahum dzalikal yaum. Dan kalaupun dia paginya masih belum dewasa, belum balik, dan dia sudah berpuasa ya, niat puasa Ramadan, kemudian di tengah hari dia mencapai usia dewasa atau balik, maka ini puasanya sah sebagai puasa pertama dia sebagai seorang balik. Fala furida anna as-sabi akmal 15 'inda zawal wa huwa shaim dzalikal yaum ajzahu dzalik. Jadi misalnya anak kecil tadi mencapai usia 15 tahun di tengah hari
maka itu sah bagi dia puasa Ramadan tersebut. Wa kana awal nahar naflan wa akhiruhu fardhah. Jadi di awal siangnya yang tadi dia belum balik, itu puasanya puasa nafilah atau puasa sunnah ya. Tapi setelah dia balik tadi, itu menjadi puasa yang sifatnya wajib. Taib. Ini yang terkait dengan masalah anak kecil, kemudian apakah dia diperintahkan berpuasa atau tidak. Masalah berikutnya yang perlu kita bahas yaitu masalah ayyuhumal afdal lil musafir al-fitru amis siyam. Mana yang lebih afdal bagi orang yang safar? Apakah dia berpuasa atau dia tidak berpuasa? Wa khasatan, dan terlebih lagi as-safar alladzi la masyaqqata fih. Ya, safar yang tidak ada sisi capeknya sama sekali ya, nggak ada capeknya sama sekali, nggak memberatkan sama sekali. Seperti safar yang bagaimana? Kasafar fi ta'irah awi wasail hadithiyah al-ukhra, ya, seperti safar naik pesawat atau pakai kendaraan-kendaraan modern ya, itu kan subhanallah ya, bisa sambil tiduran, selonjoran, nyantai, nyaman sehingga tidak kecapean sama sekali. Nah, afdalnya puasa atau tidak puasa? Syekh bin Baz rahimahullah taala menjawab, al-afdal lis-shaim al-fitru fi safar mutlaqan. Jadi afdalnya bagi orang yang berpuasa itu adalah al-fitru mutlaqan. Ya, jadi dia afdalnya bagi dia tidak berpuasa secara mutlak. Itu hukum asalnya. Ya, jadi hukum asalnya orang yang safar itu yang afdal bagi dia hukum asalnya tidak berpuasa. Wa man shoma fala haraj alaih. Tapi kalau dia mau puasa, la ba's, la haraj alaih. Enggak ada masalah. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam thabata anhu hadza wa hadza. Dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan dari beliau terkadang puasa, terkadang tidak puasa. Jadi enggak ada masalah. Ya. Jadi tidak bisa saling mengaibkan. Ente aib, ente enggak puasa. Enggak bisa seperti itu. Atau yang dia nggak puasa bilang ente aib, ente puasa, ini harusnya rukhsah ente ambil. Jadi nggak perlu seperti itu. Intinya kalau puasa ya silahkan, kalau nggak puasa ya silahkan bagi yang safar. Tapi seandainya dia sengaja safar biar nanti bisa makan dan minum ya, ini tentunya haram, tidak diperbolehkan. Dan ini fatwanya Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Wa hakadha sahabat radhiyallahu taala anhum. Dan begitu pula para sahabat zaman dahulu kala seperti itu, mereka melakukan hal ini, ada yang puasa, ada yang tidak. Ya. Lakin idza staddal har, akan tetapi kalau panasnya semakin menjadi ketika safar tadi, wa azimatil masyaqqah, dan masyaqqahnya, jerih payahnya semakin berat, ya, semakin capek, semakin menyusahkan, ta'akkadul fitru, maka afdalnya adalah berbuka alias tidak berpuasa. Wa kuriha shaum lil musafir, dalam kondisi seperti ini dimakruhkan, sangat dibenci puasa. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a rajulan qad dhullil alaihi fis safar min shiddatil har wa huwa sha'im qala alaihi salatu wassalam laisa minal birri as-shaumu fis safar. Kenapa demikian? Kenapa puasa dalam kondisi capek seperti ini ketika safar itu dibenci? Dikarenakan Nabi alaihi salatu wassalam pernah melihat seorang laki-laki dari kalangan sahabatnya ketika safar itu dikasih naungan karena saking panasnya, ya, kemudian dikipas-kipasi. Kemudian Nabi memarahi orang yang seperti ini, bukan perkara kebaikan, laisa minal birri, ini bukan kebajikan, as-shaumu fis safar, melakukan puasa ketika safar. Maksudnya apa? Safar model yang seperti ini ya, sampai dikipas-kipasi, sampai kepayahan, kemudian bersandar di satu tempat, kemudian dikipas-kipasi dan lain sebagainya. Ini bukan kebaikan. Ini bukanlah bir, ya, ini bukanlah kebajikan. Maka afdolnya itu berbuka puasa. Kemudian juga ini berdasarkan sabda Nabi SAW, innallaha yuhibbu an tu'taru khasuh. Allah Subhanahu wa taala sangat sayang, sangat suka jika keringanannya itu diambil oleh seorang hamba. Kama yukrah an tu'ta ma'siyatu, sebagaimana Allah itu murka kalau maksiatnya itu didatangi oleh hambanya. Ini yang terkait dengan masalah anak yang masih kecil, kemudian orang yang safar, apakah afdolnya bagi dia berpuasa atau dia sebaiknya tidak berpuasa. Semoga bermanfaat.
Eh, Kurang lebihnya demikian. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.